Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Arisusanti, kelas 11 IPS 1 dari Semen 1 Talun, absen 8. Hari ini saya mau mempresentasikan sosiologi tentang konflik sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang definisi, teori, serta faktor, juga dampak dan bagaimana cara mengatasi konflik sosial. Kelanjutannya kita saksikan video berikut ini. Pertama kita pelajari yaitu pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik sosial vertikal, yang berarti konflik yang terjadi di antara masyarakat dan negara. Contoh, kemarahan massa yang berujung pada peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998. Yang kedua, konflik sosial horizontal, yang artinya konflik yang terjadi antar etnis, suku, golongan, atau antar kelompok masyarakat. Contoh, konflik yang terjadi di Ambon. Konflik juga dapat diartikan suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, faktor penyebab konflik. Faktor secara umum. 1. Perbedaan antar individu. Perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Misalnya, dalam sebuah ruangan kantor ada karyawan yang terbiasa bekerja sambil mendengarkan musik dengan suara yang keras. Akan tetapi, karyawan lain lebih suka suasana yang tenang. Akhirnya muncul rasa benci dan amarah sebagai awal mula timbulnya suatu konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai dan norma sosial yang sama. Misal, seorang anak yang tumbuh dalam nilai tradisional bertemu dengan anak yang tumbuh dalam nilai modern, pasti menimbulkan konflik karena tidak sependapat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Tiap individu atau kelompok pasti mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing ini bisa menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Misalnya, seorang pengusaha menghendaki penghematan biaya produksi, sehingga terpaksa memberhentikan beberapa pegawainya. Namun, pegawai merasa haknya diabaikan dan tidak diterima dengan PHK secara mendadak. Akhirnya terjadi konflik antara pemimpin dan karyawan buruh. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Masyarakat tidak siap akan perubahan ini karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan sosial. Misalnya, pasar bebas. Nah, ini adalah faktor lain, yaitu faktor penyebab konflik di Indonesia. Contohnya, dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Ini adalah salah satu contohnya, konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Yang kedua, persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup. Yang ketiga, pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari warga negara sebuah suku terhadap warga suku bangsa lain. Yang keempat, potensi konflik yang terpendam yang telah bermusuhan secara adat. Contohnya, konflik antara suku di pedalaman Papua. Berikut adalah bentuk-bentuk konflik. Konflik berdasarkan sifatnya. Ada konflik destruktif.
Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Contohnya konflik Poso. Yang kedua, konflik konstruktif. Yang artinya konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Contoh dari konflik konstruktif yaitu perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Berikut ini konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. 1. Konflik vertikal. Konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contoh, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Kedua, konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contoh konflik yang terjadi antar organisasi massa. Konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contoh konflik Aceh. Ada lagi konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Ada dua, satu konflik terbuka yang berarti konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contoh konflik Palestina-Israel. Yang kedua, konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, ada 4. 1. Konflik sosial. 2. Konflik politik. 3. Konflik ekonomi. 4. Konflik budaya dan ideologi. Konflik sosial. Konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat. Konflik politik itu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kepuasan. Contoh, konflik yang terjadi antar pengikut suatu parpol. Yang kedua, konflik ekonomi. Konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contoh, konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. Ketiga, konflik budaya. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contoh, adanya perbedaan pendapat antar kelompok dalam menafsirkan rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Yang keempat, konflik ideologi. Konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh, konflik G30 SPKI. Bentuk konflik berdasarkan cara pengelolaannya. 1. Konflik interindividu, yaitu konflik yang erat kaitannya dengan emosi pribadi individu karena kelebihan beban atau ketidaksesuaian terhadap sesuatu. Kedua, konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih yang bisa menyangkut perbedaan selera dan perasaan. Yang ketiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik yang banyak dijumpai dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena mereka hidup dalam kelompok-kelompok, contohnya konflik antar kampung. Nah, teori-teori mengenai sebab konflik dan sasarannya, yaitu pertama, teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Yang kedua, teori kebutuhan manusia menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia atau fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Yang ketiga, teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
Yang keempat, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau pemberitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Yang terakhir, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, dampak dari konflik sosial ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik sosial yaitu pertama, mendorong untuk kembali mengkoreksi diri. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Ketiga, mengembangkan alternatif yang baik. Dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama, menghambat kerjasama. Yang kedua, a priori. Yang ketiga, saling menjatuhkan. Nah, cara mengatasi konflik. 1. Melalui adjudikasi. Kedua, mediasi. Ketiga, arbitrasi. Keempat, gencatan senjata. Kelima, stalemate. Yang keenam, konsiliasi. 7. Toleransi. Kedelapan, rasionalisasi. Kesembilan, koersi. Nah, sampai sini dulu presentasi tentang konflik sosial. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.